إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya manusia adalah makhluk terbaik. Dalam surah Al-Isra Allah tegaskan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warazaqnahum minat thayyibat. Ya, Allah sebutkan wa faddalnahum katsiran mimman khalaqa tafdila. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Kami angkut di laut dan di darat. Ya, dan kami berikan rezeki berupa perkara yang thayyib, yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kalau kita lihat buku kitab-kitab tafsir, para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kelebihan makhluk atau manusia dibanding makhluk lain, ada yang ahli tafsir mengatakan karena diberi akal, karena diberi ilmu. Tapi yang menarik ada di antara pendapat ahli tafsir bahwasanya di antara kelebihan manusia adalah kecenderungannya terbebas dari penjajahan dan penindasan dari manusia yang lain. Inilah kelebihan manusia. Sehingga kemuliaan kita adalah ketika kita bebas dari penindasan dan penjajahan manusia yang lain. Maka nikmat kemerdekaan yang kita rasakan hari ini, saudara-saudaraku, seakidah, sebangsa, setanah air, adalah merupakan nikmat hakiki. Nikmat yang datang dari Allah Azza wa Jalla sebagai fitrah kemuliaan manusia, bahwasanya ia condong tidak ingin dijajah, diintimidasi oleh manusia yang lain. Maka manusia akan mulia selama ia tidak dijajah. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nikmat ini diakui oleh pendiri negara dan bangsa kita. Dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mereka mengakui bahwasanya nikmat ini adalah berkat pertolongan dan rahmat Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa membebaskan kita dari penjajahan itu. Bukankah ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, nikmat aman adalah nikmat yang besar yang jarang kita syukuri nikmat ini. Dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain hijrah melewati laut menuju negeri Habasyah agar bisa mengamalkan ajaran agama mereka. Karena di Makkah jangankan sholat, baca Quran aja dipukul. Mereka tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam mereka karena tidak aman. Dalam tafsir Al-Kabir Imam Ar-Razi rahimahullahu taala menyebutkan, ditanya ulama mana yang afdal, nikmat sehat atau nikmat aman?
Maka mereka mengatakan nikmat aman yang lebih afdal. Mereka memberikan contoh, jika seekor kambing patah kakinya, beberapa bulan insya Allah akan sembuh. Tapi jika seekor kambing diikat satu kandang dengan serigala, maka sampai mati kambing ini tidak akan bisa makan dengan baik. Berarti nikmat aman adalah sebesar-besarnya nikmat, di antara nikmat yang jarang kita syukuri. Hari ini kita di negeri kita bisa dengan leluasa membangun masjid. Kita dengar di beberapa negara Islam yang lain, mereka tidak bisa leluasa bangun masjid, harus ada izin ini, izin itu. Nikmat ini yang kita di Indonesia bisa merasakan, kita bisa menampakkan syiar agama. Wanita-wanita muslimah berpakai jilbab tanpa ada halangan. Kita bisa sholat di masjid, bisa berkhutbah, menyiarkan agama ini dengan baik. Bisa baca Quran tanpa ada yang melarang kita. Alhamdulillah, nikmat yang besar. Yang dulu para sahabat selama periode di Mekah tidak merasakan itu. Ibnu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu pernah membaca Quran, dipukul. Sampai berdarah, tidak bisa dikenali wajahnya. Baca Quran saja tidak sanggup. Maka Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah, Nabi SAW menyebutkan 3 pokok nikmat. Kata Nabi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, jika salah seorang di antara kalian memasuki pagi hari merasakan sehat badannya, wa aminan fi sirbihi, aman di rumahnya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia diserahkan kepada tangannya. Seolah-olah dunia diserahkan seluruh. Inilah pokok kenikmatan yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang merasa sehat badannya, aman dia tinggal di rumahnya, ia merasa tidur dengan nyenyak di rumahnya, dan kita rasakan itu hari ini. Bukankah ini nikmat, saudaraku? Dan punya makan hari itu, itulah 3 pokok kenikmatan. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah nikmat yang harus kita syukuri. Jangan kita kufuri nikmat ini. Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala memberikan satu contoh, permisalan suatu negeri dulu aman, tentram, rezekinya melimpah dari segala tempat. Fakafarat bi an'amillah, maka penduduk negeri itu kufur terhadap nikmat ini. Fa'adzaqahullahu libatal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun, maka Allah menimpakan kepada mereka kelaparan, ketakutan atas apa yang mereka lakukan, perbuatan mereka yang lakukan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, nikmat yang 78 tahun kita rasakan, nikmat kemerdekaan ini harus kita syukuri. Dan hakikat kemerdekaan bukan hanya dari satu sisi, merdeka dari penjajahan fisik, bukan. Tapi merdeka dari seluruh bentuk penjajahan. Betul, kita sudah tidak dijajah secara fisik, tapi cara berdagang kita, cara bermuamalah kita, cara mendidik anak kita, cara berpakaian kita, tidak ada bedanya dengan mereka. Bukankah ini penjajahan? Bahkan cara beribadah kita pun juga mulai mirip-mirip dengan mereka. Penjajahan secara fisik rasa-rasanya untuk tahun-tahun sekarang agak sulit karena ada PBB. Tapi ghazwul fikr, penjajahan dengan perang dengan pemikiran, ini yang paling berbahaya. Bagaimana seorang anak muda lebih fasih menyebut nama artis dan pemain sepak bola asing daripada menyebut sahabat Nabi. Mereka lebih fasih main game daripada membaca Quran. Bukankah ini penjajahan yang luar biasa? Cara berdagang kita jauh dari Al-Quran. Dan ini lebih dahsyat dibanding penjajahan fisik. Suatu rumah, seorang muslim di rumahnya hampir tidak ada syiar-syiar Islam. Yang ada lagu-lagu, musik-musik, joget-joget. Yang dimana yang kata Nabi SAW, aku mengetahui rumah kalian dengan suara Al-Quran kalian. Yang di siang hari aku tidak tahu itu rumah siapa.
Allahu Akbar. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala meriwayatkan kepada kita, ya wahai Musa, aku tahu rumahnya Asy'ariyin, yakni kabilah Asy'ari di malam hari di kota Madinah. Karena suara Al-Qur'annya. Hari ini kita tidak dapat itu. Anak-anak muda Islam, kemana mereka di masjid-masjid rumah-rumah Allah Azza wa Jalla? Mereka ada di stadion-stadion sepak bola, mereka ada di konser-konser musik, karena hebatnya penjajahan pemikiran ini. Seorang sahabat Rif'i bin Amir radhiyallahu an, ketika di hadapan panglima Persia Rustum, 120.000 pasukan Persia berhadapan dengan kurang lebih 30.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu, imperium terbesar yaitu Persia lulu lantak. Tapi lihat, sebelum perang dibujuklah agar tidak perang. Kata Rif'i bin Amir ketika tanya, apa tujuanmu datang ke sini? Dengan gagah berani Rif'i bin Amir radhiyallahu mengatakan, kami diutus kepada kami seorang rasul dan kami datang ke negeri kalian linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk mengeluarkan kalian dari penyembahan kepada manusia kepada penyembahan Rabbnya manusia, Rabbu al-ibad. Min diqid dunya ila saatiha, mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia karena kekufuranmu kepada lapangnya akhirat. Min jauril adyan ila adlil Islam, dari zolimnya, sewenang-wenangnya agama-agama kepada keadilan Islam. Itu tujuan kami. Dan inilah hakikat kemerdekaan. Inilah hakikat kemerdekaan sesungguhnya, wahai saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Ketika kita tidak terjajah oleh hawa nafsu kita, tidak terjajah oleh pemikiran-pemikiran yang jauh dari agama. Kemerdekaan adalah menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan Syekh Al-Utsaimin radhiyallahu rahimahullahu taala ketika syarah akidah tahawiyah, beliau mengatakan al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Ibadah kepada Allah itulah kemerdekaan yang hakiki, kata beliau rahimahullahu taala. Kemerdekaan hakiki adalah ketika seorang hamba hanya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia menyerahkan sujudnya, rukunya, seluruhnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Bukan sekedar terbebas dari penjajahan fisik, tetapi kita menghamba kepada dunia, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada hawa nafsu, menghamba kepada dukun. Bukankah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 3 atau 4 tingkatan jihad, dan berjihad melawan orang kafir adalah tingkatan ketiga, bukan satu-satunya jihad. Bahkan ada jihad yang paling dasar, pokoknya jihad yang siapa yang tidak bisa memenangkan jihad ini tidak akan bisa memenangkan jihad melawan orang kafir. Apa itu? Kata beliau, pokok jihad adalah jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad baru sekarang melawan orang kafir dan orang munafik. Dan yang keempat, jihad melawan pelaku-pelaku kemungkaran, pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku bid'ah. Namun 3 jihad ini tidak akan bisa kecuali orang yang telah melewati jihad melawan hawa nafsunya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-mujahidu manjahada nafsahu lima ji'tu bihi. Kata Nabi SAW, mujahid sejati adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya terhadap apa yang aku bawa kepadanya. Dia mendudukkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah di atas segalanya, di atas hawa nafsunya. Makanya ulama mengatakan setiap dosa adalah mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Itulah dosa. Semua dosa,
Apa definisi dosa? Adalah ketika kita mendahulukan hawa nafsu kita di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau berjihad melawan orang kafir kalau sholat subuh aja nggak pernah? Mengalahkan hawa nafsu ngantuknya nggak bisa. Bagaimana mau berjihad kalau duduk di majelis ilmu aja nggak betah? Mempelajari agama Allah nggak betah. Bagaimana mau berjihad? Dan ini yang dilakukan oleh seorang panglima di zaman Bani Israel, namanya Talut. Panglima dari Bani Israel ketika melawan bangsa Amalek yang menguasai Palestina waktu itu, Baitul Maqdis. Dia membawa pasukan yang pengecut. Bani Israel ini pengecut. Awalnya minta perang, ketika diwajibkan perang, tawallau illa qalilan min. Kata Allah, mereka tadinya minta perang. Wahai Nabi Allah, kami ingin perang. Ketika diturunkan ayat tentang perang, mereka berpaling, kecuali yang sedikit. Yang sedikit inilah yang dibawa oleh Talut. Di tengah perjalanan panjang, Talut mengatakan, Innallaha mubtalikum binaharin. Di depan kita, Allah akan menguji kalian wahai pasukan. Ada sebuah sungai. Man syariba minhu, siapa yang meminumnya, falaysa minni. Siapa yang minum, walaupun haus, keluar dari pasukan. Wa man lam yat'amhu, barang siapa yang tidak meminumnya, illa maniqtarafa bi ghurfah, kata disebutkan kecuali hanya mengambil sekedar sedua tangannya, ya, maka ia bagian dariku. Apa kata Allah? Fasyaribu minhu illa qalil, semuanya hampir meminumnya kecuali sedikit. Talut tahu betul karakter pasukannya. Pasukan yang belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Maka diuji. Siapa yang minum, keluar dari pasukan. Kalau mengalahkan hawa nafsu saja tidak sanggup, bagaimana memalahkan pasukan Amalek? Sehingga yang tersisa dari ratusan ribu yang bertahan hanya 313 sesuai dengan jumlah pasukan Badar. Ini justru yang bisa mengalahkan Jalut. Di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam ada di pasukan itu. Saudaraku, semoga nikmat kemerdekaan ini kita benar-benar pahami dengan hakikat kemerdekaan. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga negeri kita ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.